dalam tubuh kita. Air laut itu disimbolkan dengan air mata gitu. Air mata itu ketika keluar dirasakan itu pasti asin. Itu rasanya asin. Itu simbol dari air laut gitu. Setelah air laut, kita ada simbol tentang gunung. Gunung adalah sebuah cerminan atau gambaran yang ada di dada kita gitu. Payudara kita atau dada kita. Itu sebuah simbol aja. Tentang gunung. Setelah gunung, di sana ada sungai gitu. Sungai itu kan airnya mengalir gitu ya. Air mengalir itu diibaratkan dengan darah kita. Darah kita yang mengalir, ada urat-uratnya seperti ini. Dari jauh purnama aku berdiri bagaikan sang surya tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Kesadaran Semesta. Pertama-tama terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Sebelumnya saya ingin menjelaskan perubahan channel ya. Pertama-tama mungkin channel ini pertamanya channel tentang Jawa Batara Surya. Ini tentang kajian-kajian tentang kenusantaraan. Tapi pada kali ini saya ingin mencoba fokus gitu ya, fokus dalam kajian tentang kesadaran semesta gitu. Jadi kesadaran semesta ini sendiri meliputi berbagai hal gitu ya, banyak, lebih-lebih tentang disiplin ilmu tentang kosmologi gitu ya, tentang alam semesta. Tapi saya akan mencoba belajar ini sebagai media saya, pembelajaran saya pribadi. Setelah saya pelajari ya saya ingin berbagi gitu ya, semoga bermanfaat sih, itu intinya. Apa yang saya kemukakan dalam konten ini adalah sebuah hasil proses saya pribadi gitu ya, untuk memahami kesadaran semesta itu seperti apa gitu. Saya lebih belajar kepada siloka-siloka atau peninggalan-peninggalan ataupun kisah-kisah atau riwayat atau dalam agama atau apapun itu, berbicara tentang kasunyataan dan kenyataan saat ini gitu, berbicara tentang kesadaran itu sendiri gitu. Jadi bagaimana tentang kesadaran semesta. Pada kali ini untuk yang pertama saya ingin membahas tentang semesta diri gitu. Apa sih itu semesta diri gitu? Setelah yang saya pahami bicara tentang semesta diri, bahwa semesta itu, alam raya itu ada di dalam diri kita gitu. Intinya seperti itu. Apa simbol-simbolnya? Simbol-simbol yang ada, alam semesta yang ada di dalam diri kita sudah berwujud gitu, udah terpampang jelas gitu ya sebenarnya. Mungkin kita bongkar satu persatu ya. Ketika bicara tentang laut gitu ya, laut sendiri bicara air asin gitu ya, airnya asin. Itu ada di mana di dalam tubuh kita. Air laut itu disimbolkan dengan air mata gitu. Air mata itu ketika keluar dirasakan itu pasti asin. Itu rasanya asin. Itu simbol dari air laut gitu. Setelah air laut, kita ada simbol tentang gunung. Gunung adalah sebuah cerminan atau gambaran yang ada di dada kita gitu. Payudara kita atau dada kita. Itu sebuah simbol aja tentang gunung. Setelah gunung, di sana ada sungai gitu. Sungai itu kan airnya mengalir gitu ya. Air mengalir itu diibaratkan dengan darah kita. Darah kita yang mengalir, ada urat-uratnya seperti ini mengalir. Itu simbol dari sungai gitu ya. Setelah sungai ada hutan gitu ya. Hutan itu berbicara tentang tumbuhan, pohon atau apa-apa. Itu disimbolkan dengan bebuluan kita, rambut kita gitu ya, bulu kita gitu.
itu diibaratkan dengan simbol tentang hutan gitu. Lalu di sini ada satu perekat ya, atau bicara tentang elemen gitu ya di dalam penciptaan manusia itu sendiri gitu. Dalam penciptaan manusia sendiri kita mempunyai elemen-elemen seperti tanah, air, api, udara gitu. Nah di sini semuanya ada di dalam diri kita gitu ya, di dalam penciptaan kita gitu. Tanah itu sebagai tubuh kita gitu, air sebagai penyeimbang panas, api di dalam kita, napas dengan simbol udara gitu. Ini semesta ini ada di dalam diri kita. Nah inilah wujud dari bukti nyata bahwa kita sebagai miniatur semesta. Kita ini adalah jagad alitnya gitu ya. Untuk melihat jagad agung adalah melihat jagad alitnya dulu gitu. Yang semesta itu ada di dalam diri kita gitu. Ini alangkah sayangnya ketika kita lupa gitu ya, ketika kita tidak bisa menggali potensi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Ini yang saya tekankan gitu. Jadi pemahaman tentang semesta diri ini sendiri sebenarnya banyak lagi yang harus kita bongkar gitu kan. Mungkin ini pembahasan yang pertama untuk semesta diri. Mungkin nanti saya ingin membahas gitu ya, berbicara tentang bencana gitu. Apa sih bencana gitu? Apakah benar ada bencana gitu di dunia ini gitu? Seperti tsunami gitu kan, longsor, banjir, atau gunung meletus dan lain-lainnya lah, yang kita sebut bencana alam gitu ya. Apakah itu ada ketersambungan dengan diri kita atau manusia itu sendiri? Bagi saya pribadi itu sangat erat gitu ya. Jadi di dalam channel ini saya ingin membahas intinya tentang semesta diri, kesemestaan, tentang kesadaran semesta, ada jagat alit, jagat agung, dan hal-hal lain lagi sih yang ingin saya kaji gitu ya. Semoga saya bisa mengkajinya lebih dalam dan bisa berbagi juga untuk teman-teman yang ada di sana gitu ya. Pada intinya channel ini adalah channel lanjutan lah. Mungkin spesifikasinya saya lebih konsen sekarang ke kajian tentang kesadaran semesta gitu aja. Mungkin kalau teman-teman yang ingin bahas yang lain yang lebih umum, saya ada channel namanya channel Wayang Kujkris. Teman-teman bisa berkunjung ke sana, saudara-saudara saya semuanya silakan berkunjung. Di sana kajiannya lebih luas lagi, ada tentang ajaran Nusantara, leluhur Nusantara dan lain-lain gitu. Jadi lebih umum gitu. Kalau di channel ini saya ingin memfokuskan mencoba tentang bicara hal kesadaran semesta gitu. Mungkin untuk pertemuan pertama kali ini saya cukupkan sekian dulu. Kita ketemu di kajian berikutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.